Murtad tanpa sadar. Pemirsa beriman, di dalam hidup ini ternyata ada perkara-perkara yang jika dilakukan bahkan sekedar diucapkan dapat menjerumuskan seorang muslim ke dalam sebuah keadaan murtad tanpa sadar. Artinya ia tidak sekedar terlibat dalam sembarang dosa, tetapi ia terlibat ke dalam urusan yang dapat menyebabkan batalnya keimanan serta keislamannya. Nah pemirsa, namun apa sajakah hal-hal yang dilakukan oleh umat muslim sehingga tanpa disadari menjadikannya murtad? Berikut penjelasannya. Pemirsa, ada beberapa pembatal keislaman yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Di antaranya adalah syirik. Ya, syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan sekutu atau menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Misalnya dengan berdoa, memohon syafaat, bertawakal, beristighosah, bernazar, dan menyembelih hewan. Namun semua hal tersebut ditujukan kepada selain Allah. Seperti menyembelih hewan untuk jin atau untuk penghuni kubur, dengan keyakinan bahwa para sesembahan selain Allah tersebut dapat menolak bahaya atau dapat mendatangkan manfaat. Maka Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka. Karena orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, meragukan kekufuran mereka atau membenarkan pendapat mereka, maka orang tersebut telah kafir. Jadi apabila kita tidak sengaja sependapat dengan mereka, maka tidak sengaja juga kita telah murtad. Seperti firman Allah yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Orang yang meyakini bahwa ada petunjuk lain yang lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah, atau orang yang meyakini bahwa ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Rasulullah, seperti orang-orang yang lebih memilih hukum-hukum tauhid daripada hukum Rasulullah, maka ia telah kafir. Juga orang-orang yang menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalil syar'i yang telah ditetapkan, seperti zina, riba, meminum khamar, dan berhukum dengan selain hukum Allah, maka ia telah kafir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surah Al-Ma'idah ayat 50. Seseorang yang tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah meskipun ia melaksanakannya, maka ia telah kafir. Orang yang marah, murka atau benci terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah walaupun ia melakukannya, maka ia telah kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang atau murtad setelah jelas petunjuk bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 25. Orang yang mengolok-olok atau menghina Allah, Rasulnya, Al-Quran, agama Islam, malaikat serta para ulama karena ilmu yang mereka miliki, atau menghina salah satu syiar dari syiar-syiar Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, tawaf di Ka'bah, memelihara jenggot atau sunnah-sunnah Rasulullah lainnya, maka ia telah kafir. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran Surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Melakukan praktek-praktek sihir, termasuk di dalamnya seperti asyarfu dan al-atfu. Asyarfu adalah perbuatan sihir yang dimaksudkan dengannya untuk merubah keadaan seseorang dari apa yang dicintainya, seperti memalingkan kecintaan seseorang suami terhadap istrinya menjadi kebencian terhadapnya. Sedangkan al-atfu adalah amalan sihir yang dimaksudkan untuk memacu dan mendorong seseorang dari apa yang tidak dicintainya
sehingga ia mencintainya dengan cara-cara syaitan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jampi, jimat, dan tiwalah atau pelet adalah perbuatan syirik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud 3883 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami 1632. Memberikan pertolongan kepada orang kafir dan membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin juga termasuk murtad. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan sebagai pemimpin, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir atau orang-orang musyrik. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Al-Maidah ayat 57. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari syariat atau ajaran Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia telah kafir. Karena seseorang Nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, maka tidak wajib bagi seluruh manusia untuk mengikutinya. Namun Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia secara menyeluruh, maka tidak diperbolehkan bagi manusia untuk menyelisihi dan keluar dari syariat beliau. Hal-hal lain yang menyebabkan seseorang murtad adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak mempelajarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 3. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan kita murtad tanpa sadar. Semoga dengan mengetahuinya kita dapat menghindari hal-hal tersebut dan semakin memperbaiki diri untuk lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendalami ajaran-ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin.